mantan gubernur DKI itu tidak mau ambil pusing. Yang penting ada polemik yang sudah disampaikan. Dalam beberapa hari ke depan masih akan ada isu lain yang akan disampaikan. Agar ruang media dipenuhi atau dijejali dengan berita yang agak bombastis, sehingga kabar perkembangan penyidikan Pak Johnny G. Plate akan tertutupi. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Koalisi perubahan mulai bergerak, memasang orang yang di luar parpol pengusung, bahkan bukan orang partai, untuk ikut memanaskan situasi. Bisa jadi ada isu-isu baru yang harus dilempar ke publik, tidak fokus, atau menunggu-nunggu bagaimana kelanjutan kasus dugaan korupsi Menkominfo. Diakui atau tidak, mencuatnya kasus tersebut menjadi pukulan yang sangat berat bagi mereka. Bagaimana bisa menggerakkan elektabilitas Anies ke posisi lebih baik bila berbagai pemberitaan terus-menerus mengganggu mereka? Sepertinya mereka sadar mengandalkan Anies untuk banyak bicara, memberi ruang, membuka kesempatan, melempar wacana, tapi berulang kali terbentur ketidakmampuan alias gagal membangun narasi, merontokkan citra pemerintah. Bisa jadi beredarnya pertemuan koalisi perubahan di pulau milik Pak Surya Paloh di seputaran Pulau Seribu diambil kesepakatan baru, melempar bunyi-bunyian baru agar ruang media dipenuhi atau dijejali dengan berita yang agak bombastis, sehingga kabar perkembangan penyidikan Pak Johnny G. Plate akan tertutupi. Secara beruntun kita tahu ada orang yang bukan berasal dari barisan politisi, kemudian membuat kabar dengan tujuan direspon publik. Yang agak awal disampaikan Pak Din Samsudin, melemparkan wacana agar Pak Erlangga tidak menjadi cawapres. Sebagai alumni Golkar, Pak Din menyatakan tidak rela. Pun bila pilpres mesti 4 pasang, peluang Golkar menang itu lebih terbuka. Kita tahu mantan ketua PP Muhammadiyah itu sudah lama tidak berbicara politik. Kesannya memang mendukung Golkar punya capres sendiri. Tapi kalau mau dianalisis lebih dalam nih, dengan adanya 4 pasangan, maka peluang Anies memenangkan pilpres justru lebih terbuka. Sebab 3 pasang lain merupakan orangnya Pak Jokowi. Dengan demikian, suara pendukung Pak Jokowi akan terpecah menjadi 3. Sementara koalisi perubahan solid. Namun lontaran ini tidak ditanggapi publik sebagai perdebatan yang menarik. Padahal PAN menangkap isu ini dengan mencoba mengusung Erlangga Zulhas menjadi opsi alternatif. Pak Erlangga tidak merespon isu ini sama sekali. Apakah karena beliau tahu ini jebakan? Yang jelas, pernyataan Pak Din keluar pasca kunjungan DPP PKS yang menemui dirinya. Kita harus hati-hati dalam merespon apa yang dikemukakan politisi. Mereka selalu punya rencana, dan rencana tersebut kadang tidak linier dengan tujuan. Tapi bagi politisi, hal itu sah-sah saja. Yang penting perhatian masyarakat tertuju pada isu baru yang dilemparkan. Disusul dengan pernyataan dari Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, yang menyampaikan kemungkinan Gibran bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Namun perlu merubah aturan batasan usia supaya pasangan ini bisa mendaftar.
Pak Jokowi maupun Mas Gibran sudah berkomentar yang intinya itu opsi mustahil. Gagal untuk mendapatkan perhatian media, muncullah Pak Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, yang menyebut jika mendapatkan informasi dari orang yang kredibel bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Isu baru itu dilempar ditambah dengan posisi 6 hakim MK memilih proporsional tertutup dan yang 3 hakim MK memilih proporsional terbuka. Dalam pandangan politik, apa yang disampaikan oleh Pak Denny ini riskan, rawan tersangkut hukum. Mengapa? Karena keputusan hakim selalu bersifat rahasia. Jangankan masyarakat umum, orang yang berperkara saja baru tahu keputusannya apa setelah pembacaan vonis di persidangan. Sebagai salah satu guru besar hukum, kita tahu Pak Denny bukan orang bodoh, makanya tahu benar celah di mana dia bisa berkelit, menghindar bila dikasuskan atas pernyataannya. Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, melihat apa yang disampaikan Pak Denny itu jelas pelanggaran. Karena keputusan hakim itu bersifat rahasia, mengapa bisa bocor? Makanya Pak Mahfud meminta kepolisian menelusuri siapa yang membocorkan informasi itu kepada Pak Denny. Baik Pak Mahfud maupun Pak Denny tahu, ini hanya soal gertakan. Bagaimana Pak Denny bisa menyimpulkan begitu? Kalau di Mahkamah Konstitusi sendiri belum ada pembahasan, isu ini kemudian menggelinding serta jadi perdebatan banyak pihak. Artinya, upaya pengalihan isu korupsi, kasus korupsi BTS berhasil dijalankan oleh Pak Denny. Pasca isu ini merembet kemana-mana, baru dimunculkan isu lain. Giliran cawe-cawe Pak Jokowi juga disinggung oleh Pak Denny. Dengan pembuktian pengajuan PK Pak Muldoko atas SK kepengurusan DPP Demokrat. Meski demikian, politisi senior dari Koalisi Perubahan gagal membuat diskursus baru. Mereka berusaha membumbui isu yang dilontarkan, namun masyarakat tidak banyak yang bereaksi. Masuk di kelompok ini yang merespon isu yang muncul diantaranya Pak JK, Pak Amin Rais, hingga Pak SBY. Jadi isu-isu yang banyak muncul malah secara cepat berganti. Memang bagian skenario Koalisi Perubahan untuk mengaburkan perkembangan kasus dugaan korupsi BTS. Yang paling sadis sesungguhnya pernyataan dari PKS yang menyebut peluang Pak Sandiaga sebagai pendamping Pak Anies benar-benar tertutup. Koalisi Perubahan terlihat di 5 hari terakhir banyak memberondong berbagai pernyataan serta terbukti ampuh membuat publik tidak lagi bertanya-tanya tentang kelanjutan kasus Pak Joni G. Plate. Justru yang terlihat tidak mampu menciptakan isu malah bakal capres mereka. Pak Anies melempar isu hanya fokus pada kinerja Presiden Jokowi dan cenderung berhasil walaupun kemudian pernyataan Pak Anies jadi bulan-bulanan banyak pihak. Mantan Gubernur DKI itu tidak mau ambil pusing. Yang penting ada polemik yang sudah disampaikan. Dalam beberapa hari ke depan masih akan ada isu lain yang akan disampaikan. Kondisi ini berbeda dengan sebelum penetapan tersangka Pak Joni. Koalisi Perubahan cenderung diam dan tidak banyak bersuara. Sementara itu parpol di luar Koalisi Perubahan sepertinya tahu benar jika persoalan-persoalan yang jadi perdebatan hanyalah upaya menggiring perhatian masyarakat. Tak heran parpol pendukung pemerintah hanya sesekali menanggapi. Pengalihan isu menjadi grand design atau strategi
paling jitu, mudah dan murah dibandingkan melakukan kerja-kerja persiapan maupun pematangan menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Kayaknya mereka tahu kasus dugaan korupsi BTS makin menutup peluang mereka untuk benar-benar menjadi penantang tangguh melawan capres maupun cawapres dari koalisi parpol pendukung pemerintah. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.